Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Berjumpa lagi di dalam CK7 Online Bible Study. Nah, pada malam ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam kitab Keluaran pasal yang kedua. Nah, sebelum kita belajar, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan dan minta hikmat dari Tuhan supaya firman pada malam hari ini dibukakan oleh Tuhan untuk kita bisa mengerti dan bisa kita aplikasikan di dalam hidup kita. Mari kita datang sama Tuhan. Horabashanda bakarabaya namashikarabaya namasya. Haleluya. Oh, Engkau baik Tuhan. Hiarabashanda bakarabaya namaya ralabashanda bakarabaya namaso. Engkau baik Bapa. Haleluya. Rabashanda bakarabaya. Mari semua kita di rumah angkat suara kita memuji, menyembah Tuhan. Horabashanda bakarabaya namasyanda. Oh, Engkau baik, selalu baik dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan. Oh, haleluya. Kami bersyukur sebab Engkau baik. Oh, Rabashanda Rabakarabaya namaya ralabaya namase. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita di hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Mari katakan sekali lagi. Bila ku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Mari katakan, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu. katakan sekali lagi, ku bersyukur, ku bersyukur
Yesus, ku bersyukur. Amin, amin Tuhan. Yes. ku bersyukur atas kasih setiamu, Atas kasih setiamu Tuhan. ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikanmu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setiamu. Mari kita sembah. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Ajaib Engkau dalam hidup kami. Haleluya. Oh, kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya. Rabbashana Bakarabaya. Oh, haleluya. Oh, Rabbashana. Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Panggil dia Bapa. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. ya Bapa. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi, Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. amin. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Mari kita berdoa. Syarabashanda Bakarabaya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak yang baik, terima kasih kalau malam ini kami akan mendengarkan pelajaran firman-Mu. Biarlah kami berdoa malam ini
supaya Tuhan memberikan kami hikmat. Sekali lagi untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh lakukan dan aplikasikan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa di bumi di surga, kami berdoa. Kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Ya, shalom. Kembali kita belajar ya pada malam hari ini. Kita akan lanjutkan di dalam Keluaran pasal yang kedua ayat 1 sampai 25 ya Bapak Ibu. Nah di situ ada dua perikop. Yang pertama adalah kisah tentang kelahiran Musa. Nah yang kedua kisah tentang larinya Musa itu ke Midian ya. Nah di dalam proses kelahiran Musa itu ada 3 bagian yang nanti kita akan belajar ya. Yang pertama tentu bagaimana kelahiran Musa ya. Yang kedua pemeliharaan Tuhan terhadap Musa di tengah kelahirannya ya. Nah yang ketiga kita akan bahas poin tindakan awal Musa untuk mencoba membela saudara-saudaranya ya. Baik, kita akan mulai. Yang pertama adalah Keluaran pasal yang kedua ayat 1 sampai 4 ya. Firman Tuhan bilang begini, Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya lah 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah tebrau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Ya, sampai di situ yang poin pertama. Ya kita melihat di situ ya bahwa Musa itu memiliki satu keluarga ya, kita awali dengan keluarga Musa dulu ya. Nah, ayahnya itu seorang Lewi tadi dikatakan ya, yang bernama Amran, dan ibunya seorang Lewi juga bernama Yokebed ya. Nah, Bapak Ibu, Musa itu memiliki 2 orang anak kakak kandung ya, yaitu Harun dan Miriam. Nah, kalau kita lihat tadi pembacaan, kelahiran Musa ini sungguh luar biasa, dalam arti sungguh satu keajaiban kalau buat saya ya. Sebab secara manusia bayi itu dilahirkan ya pasti akan mati. Karena dilahirkan Musa itu di dalam tekanan yang sangat berat ya. Yang pertama beratnya karena ada perintah Firaun untuk membunuh setiap anak laki-laki di Israel ya. Nah yang kedua, ia hanya ditempatkan di sebuah keranjang yang terbuat dari dedaunan, lalu dilepas di sungai Nil yang besar dan dalam itu ya. Nah di sini kita melihat kelahiran Musa itu ajaib. Kenapa? Karena kita lihat ada pertolongan Tuhan pasti ya. Karena nggak mungkin kalau 2 hal ini ya bisa membuat seorang Musa lahir, karena tantangannya sangat berat. Tadi dicatat di situ ya, kakaknya udah nggak bisa sembunyikan lagi ya, cuman bisa 3 bulan lamanya. Setelah itu nggak bisa lagi disembunyikan karena mungkin tekanan ya, perintah dari Firaun itu. Nah akhirnya kakaknya ya melepas dia dengan dalam satu keranjang yang dibuat tadi ya, sangat sangat tidak kuat ya, sangat rentan begitu ya. Dan itu membuat kita melihat bahwa kelahiran Musa di sungai Nil itu ya, waktu dilepas itu ada penyertaan Tuhan ya. Nah kalau kita melihat pemeliharaan Tuhan itu tidak hanya sampai di situ. Kita melihat nanti di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-5 ya, sampai ayatnya yang ke-10 ya. Kita lihat bahwa Musa ya bisa ada satu
satu peristiwa yang kayaknya seperti kebetulan, tapi buat saya tidak kebetulan. Kenapa? Karena putri Firaun bisa pas dia mau mandi di Sungai Nil. Ya, pada waktu itu dayang-dayangnya tuh ikut sama dia, lalu bisa dia melihat peti itu. Ya, ini buat saya nggak kebetulan. Saya percaya ini atas penentuan Tuhan. Dan dikatakan Alkitab bahwa ketika dilihat, ya, dibuka itu dilihat. Nah, bayi itu menangis katanya. Sehingga ada belas kasihan yang ada di dalam hati putri Firaun ini. Dan saya percaya itu Tuhan yang menggerakkannya. Ya. Dan di situ dikatakan bahwa putri Firaun bilang begini, ini pasti bayi orang Ibrani. Nah, notabene ya, putri Firaun tahu ada perintah yang keras dari Firaun ya, ayahnya, bahwa semua bayi laki-laki orang Ibrani harus dibunuh. Ya, tetapi saya percaya ini karena kasih karunia Tuhan, maka putri Firaun dipakai oleh Tuhan sebagai alat Tuhan, ya, untuk menyelamatkan Musa sehingga dia bisa lahir, ya. Dan di sini dikatakan kakak perempuan. Nah, ini dia kakak perempuan yang luar biasa ya. Dia sungguh sayang sama Musa ya. Dikasih hati untuk menjaga dia, bahkan waktu dilepas itu terus dia liatin sampai ada di tangan Firaun, putri Firaun ya. Dan dia memberanikan diri bertanya ya, dia bilang, mau dipanggil nggak Tuan Putri itu seorang inang penyusu. Nah, akhirnya singkat cerita ya, dipanggillah ibu daripada Musa sendiri. Wah, ini luar biasa ya. Musa bisa lahir di tengah-tengah tekanan yang seperti ini ya. Oke. Nah, kita lihat di sini putri Firaun itu dipakai Tuhan untuk bisa menyelamatkan Musa. Dan lebih lagi ya, ke depan kita lihat bahwa putri Firaun ini bisa mengizinkan Musa untuk mendapatkan pendidikan kepemimpinan di dalam istana Firaun. Kalau kita melihat peristiwa ini, wah, ini Musa bisa lahir di sarang musuh begitu ya. Tetapi kita lihat kembali ya, karena Tuhan punya rencana yang indah ya, di dalam karyanya, di dalam rencananya yang ajaib, yang kadang kita nggak bisa ngerti. Tetapi Musa bisa ada di tengah-tengah istana Firaun ya, dan dia setelah dewasa ya, dikatakan dia dibawa kepada putri Firaun dan diangkat sebagai anak dan diizinkan untuk belajar di dalam istana Firaun ya, belajar kepemimpinan ya. Nah, di sini juga kita lihat ya, ada satu poin yang luar biasa, ada 3 perempuan yang luar biasa dipakai Tuhan. Ya, yang pertama adalah tentu ibunya, Yokebed. Ya, tentu ini seorang ibu yang sungguh beriman ya. Yang kedua kakaknya Miriam yang luar biasa ya, berani menawarkan ya untuk bisa Musa ini diselamatkan. Dan tentunya yang ketiga adalah putri Firaun sendiri yang kita lihat notabene dia tahu ya perintah Firaun untuk orang-orang Ibrani ya, untuk anak-anak bayi Ibrani itu harus dibunuh. Tapi oleh perkenanan Tuhan itu tidak terjadi. Ya. Nah, yang berikutnya kita akan lihat di sini di ayat yang berikutnya, di ayat 11 sampai 14 ya. Ayat 11 sampai 14 di sini kita melihat Musa itu mencoba mengambil tindakan tanggung jawabnya ya. Dia merasa satu bangsa gitu ya, dengan ininya sedang ditindas pada waktu itu. Saudara-saudaranya sedang ditindas pada waktu itu ya. Nah, di sini Musa mulai mencoba mengambil tindakan ya, membela gitu ya. Nah, di ayat yang ke-11 di sini, pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudaranya itu. Ia menoleh ke kanan ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?"
Tetapi jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara ini telah ketahuan. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di sini bahwa Musa ya, dia berusaha ya mulai mengambil tindakan, tapi dengan kekuatannya sendiri. Ya, tentunya kalau dengan kekuatan sendiri itu nggak bisa, karena kalau tidak karena Tuhan itu nggak akan bisa. Ya, karena Musa harus ternyata kita lihat kalau ke depan nanti kita baca bahwa dia harus dipersiapkan. Ya, nah bahkan dikatakan tadi di situ saudaranya yang dibela itu malah berpikiran negatif ya. Oh, kamu mau jadi pemimpin atas kami, apa kamu juga bermaksud mau membunuh? Ya, jadi negatif bahkan ya. Nah, karena itu kita lihat yang berikutnya ya. Bagian yang kedua di sini, Musa melarikan diri ternyata ya. Kenapa dia bisa melarikan diri? Coba kita lihat di sini ya. Di ayat yang ke-15 sampai 22 di sini, ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Nah, secara singkat ya, di sini kita lihat Bapak Ibu bahwa dengan perkenan Tuhan, saya percaya si Musa ini lari bukan karena takut, tetapi dia mau mempersiapkan diri. Nah, tapi tibanya di Midian. Nah, saya percaya ini pun semua atas rencana dan kehendak Tuhan. Ya, karena itu hari ini kita belajar. Ya, kita nggak boleh takut. Ya, nggak boleh takut akan sesuatu yang kita tahu bahwa itu benar. Ya, Musa tahu bahwa dia harus bela saudara-saudaranya, tetapi tentunya tidak dengan caranya. Dia harus pakai cara Tuhan. Ya, karena itu Musa akan diproses dulu. Ya, nah kita lihat di sini Musa menyingkir. Dia bukan takut, tapi dia mempersiapkan dirinya untuk masuk dalam proses ilahi, untuk menjadi penuntun bangsanya setelah itu. Ya, nah proses Musa di Midian apa aja yang terjadi di sana? Yang pertama, ya Musa itu jadi gembala kambing domba dikatakan. Ya, dia belajar untuk bertanggung jawab mengembalakan umat Tuhan. Sebenarnya ini satu persiapan, proses persiapan. Ya, nah yang kedua, Tuhan membuat Musa itu bisa menikah dengan Zipora dan dikaruniakan seorang anak laki-laki yang bernama Gerson. Nah, apa makna pelajaran di sini? Ternyata memimpin itu sangat simpel ya. Memimpin itu belajarlah kita memimpin dari keluarga. Ya, Musa belajar memimpin mulai dari keluarga barunya. Nah, di situ nanti dia akan terus dilatih oleh Tuhan untuk bisa apa? Memimpin bangsanya. Ya. Yang berikutnya kita lihat ada bagian ketiga di ayat 23 sampai 25. Nah, di sini juga satu hal penentu ya, bahwa dikatakan di situ Tuhan mendengar dan bertindak. Ya. Kita lihat di ayat 23 di sini. Musa diutus Tuhan. Lama sesudah itu matilah raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Ya, jadi Bapak Ibu, kita lihat di sini bahwa orang Israel mulai berseru ya kepada Tuhan. Ya, karena mulai mengerang dikatakan. Dan dikatakan di situ Tuhan mendengar dan dia mengingat perjanjiannya. Wow, ini penting sekali ya kita belajar bahwa kalau kita melihat Tuhan itu bertindak berdasarkan perjanjiannya. Ya. Perjanjian dengan siapa? Abraham, Ishak,
dan Yakub. Dan firman Tuhan memang berkata ya, bahwa perjanjian Tuhan dengan Abraham, Ishak, Yakub itu juga turun kepada kita. Ya. Karena itu hari ini kita belajar malam ini bahwa perjanjian dengan Tuhan, kalau kita hidup di dalam perjanjiannya, maka Tuhan gak pernah ingkar janji. Ya. Tuhan tidak bisa mengingkari janji, bahkan dia tidak bisa bertolak belakang dengan perjanjiannya, nggak bisa, ya, karena dia Allah yang setia, dia tidak pernah dan tidak pernah bisa mengingkari janjinya, karena dia Allah yang setia, ya. Karena itu, ayo malam hari ini kita belajar, ya, pegang perjanjian kita dengan Tuhan, ya. Kalau kita hari-hari ini di dalam masalah, dalam pergumulan, ya, seperti tadi ya kita lihat dari awal bagaimana susahnya Musa lahir, tetapi oleh karena Tuhanlah semua itu bisa kita lewati. Hari ini yuk kita berjanji sama Tuhan, ya. Kalau saudara berjanji sama Tuhan, pasti Tuhan ingat perjanjiannya juga dengan kita, ya. Malam ini ayo, mungkin kita pernah punya janji sama Tuhan. Ayo kita tepati, ya. Kita setia dengan janji kita, karena Tuhan kita Allah yang setia. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa ya. Horabashanda bakarabashanda. Horebiana masyanda bakarabayana masyara. Bapa di surga, kami bersyukur malam ini buat pelajaran untuk kami boleh mengerti bahwa Engkau adalah Allah perjanjian. Engkau bertindak berdasarkan janji-Mu ya Tuhan, yang telah Engkau ikrarkan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan bukan hanya berjanji, tapi Engkau bersumpah untuk menggenapinya. Karena itu malam ini Bapa, kami datang kepadamu. Inilah anak-anak-Mu Bapa. Kiranya Engkau melihat kami semua malam hari ini. Biarlah janji-Mu turun atas kami semua. Janji kepada Abraham, Ishak dan Yakub juga, semua janji itu digenapi di dalam hidup kami. Dan kami bisa merasakannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur. Malam ini aku berdoa buat setiap kami, jemaat Tuhan yang hadir malam ini. Tuhan memberkati apapun yang menjadi pergumulan mereka. Asal kami berseru kepada Tuhan, seperti orang Israel berseru, maka Engkau mendengar dan Engkau mengingat perjanjian-Mu, dan Engkau akan menolong kami semua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, dan sebentar kami akan menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat malam Bapak Ibu, dan kiranya juga selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.